Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dewi Mario SHST, mahasiswa PSBPI Universitas Katolik Sugio Pranoto. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait pengalaman praktek keinsinyuran yang saya kerjakan di proyek Tawangmangu. Topik yang akan saya sampaikan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi pembangunan gedung Biosafety Laboratorium level 2. Dengan deskripsi pekerjaan, nama kegiatan pembangunan gedung BSL 2 tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh kontraktor PT Nela Putri Banjaran KSO PT Betindo Bintang Hasan. Posisi dan jabatan saya sebagai ahli K3 konstruksi yang dibawahi oleh Direktur Pelaksana Ibu Betty Haryani STMH, Manajer Pelaksana Bapak Subuh Harton ST, Manajer Teknik Bapak Sukandar ST. Dalam kegiatan dalam proyek tersebut, pertama pembangunan gedung laboratorium, yang kedua rumah IPA dan genset, ketiga pekerjaan penunjang laboratorium. Penerapan K3 dalam proyek konstruksi sangat penting karena dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menjaga lingkungan kerja yang aman. K3 juga membantu memenuhi kewajiban hukum dan membangun reputasi perusahaan yang positif. Yang menjadi latar belakang permasalahan konstruksi bangunan, pertama, kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan. Yang kedua, kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Yang ketiga, kegiatan konstruksi harus dikelola memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku. Karakteristik dalam kegiatan proyek BSL 2, pertama melibatkan banyak tenaga kerja kasar, berpendidikan relatif rendah, memiliki masa kerja terbatas, memiliki intensitas kerja yang tinggi, bersifat multidisiplin dan multicraft, menggunakan peralatan kerja beragam jenis, teknologi, kapasitas, dan kondisinya. Terkait dengan K3, merujuk aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dengan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Penyelenggaraan K3 pada proyek konstruksi dimulai pada tahap perencanaan, unsur yang terlibat, komitmen manajemen, pembentukan organisasi P2K3, kerangka dan penjabaran tugas pembinaan, sosialisasi awal, rutin, dan khusus. Aktivitas kegiatan, pengawasan internal dan eksternal, reward dan punishment. Untuk sertifikasi alat harus persyaratan administratif, pemeriksaan visual, pengujian beban, rekomendasi atau izin harus lengkap, dan personil harus melakukan pelatihan dan mempunyai sertifikat kompetensi kerja SKT
ataupun SKA. Implementasi K3 pada proyek pembangunan gedung BSL 2 meliputi identifikasi risiko, penyusunan rencana K3, pelatihan tenaga kerja, pengendalian risiko, inspeksi rutin, penanganan darurat, evaluasi, dan pembaruan, mempromosikan budaya K3, investigasi dan pelaporan kecelakaan, memantau kesehatan pekerja, mengadakan program keadaan darurat. Elemen proyek program K3 yang pertama identifikasi, project safety, pembinaan, safety committee, safety promotion, safe work practice, izin kerja, safety inspection, equipment inspection, kontraktor safety, transport safety, lingkungan, limbah, emergency, investigasi, audit, kebijakan, administrasi, dan proses. Penggunaan alat pelindung diri, karena ini proyek tidak terlalu besar, hanya 2 lantai, para pekerja diwajibkan untuk memakai alat pelindung kepala, alat pelindung telinga, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, pakaian pelindung, alat pelindung pernafasan, dan alat pelindung mata. Informasi safety dan keselamatan kerja untuk menghindari tingkat kejadian kecelakaan, pekerja diadakan pengarahan atau pelatihan sebelum mulai bekerja di pagi hari dan dipasang rambu-rambu peringatan agar pekerja berhati-hati serta mentaati pemakaian alat pengaman keselamatan kerja untuk melindungi terhadap pekerja sendiri sebagai jaminan sosial terhadap tenaga kerja, staf, pelaksana, dan pengawas keselamatannya dalam bekerja. Kami ikut program asuransi kecelakaan tenaga kerja atau JAM Sostek BPJS Ketenaga Kerjaan. Demikian sekilas berbagi pengalaman saya sebagai ahli tenaga K3 konstruksi di PT Nela Putri Banjaran, KSO PT Betindo Bintang Perkasa. Semoga bermanfaat bagi pengikut konstruksi khususnya dan ahli konstruksi. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.